Baiklah, perkenalkan nama saya Indra Vichandri dari NIM 4212211002, eh, Prodi Mekatronika A Malang semester 7. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang import library dan load data. Import pandas, eh, baca olah data tabular, dan import NumPy, operasi numerik dan array. Scalar, SVM, support vector machine. Scalar matrix, metric evaluasi. Scalar model selection, LOOCV. Schematic feature, ekstraksi fitur HOG, histogram of oriented gradient. Schematic, penyesuaian kontras atau normalisasi gambar. Molip, plottingnya visualisasi. Seaborn, visualisasi statistik. Time, pengukuran durasi proses. TKDM, proses bar untuk loop panjang. Warning, kontrol tampilan peringatan. Warning, filter warning. Nonaktifkan peringatan agar output lebih bersih. Dan saya menyimpan data di sini di letter train. Proses rung 2, proses data sampling dan koreksi orientasi. Data mentah tadi tidak seimbang, jadi di rung 2 kita mulai pemrosesan data. Pertama kita lakukan balance sampling. Kita ambil 500 sampel acak untuk setiap 26 kelas, sehingga total data latih kita menjadi 13.000 sampel yang seimbang. Langkah krusial di sini adalah koreksi orientasi dataset MNIST dari Kaggle, ternyata orientasinya salah. Seperti yang terlihat di plot ini, gambar aslinya miring. Di baris bawah, adalah gambar setelah dikoreksi agar tegak. Semua proses selanjutnya menggunakan data yang sudah dikoreksi ini. Dan di room 3, visualisasi HOG, sel kode 3. Room 3 ini adalah visualisasi untuk memahami HOG. HOG tidak melihat piksel mentah, tapi mendeteksi tepi, gradien. Dalam gambar, dalam gambar, dalam gambar seperti ini, plot ini menunjukkan proses gambar asli. Diambil gradiennya, dalam gambar, oh, dan lalu diubah menjadi fitur HOG yang mempresentasikan arah tepi yang dominan. Ini adalah dasar dari interaksi fitur kita. Baik, di rong 4, parameter HOG di rong 4 ini kita menetapkan parameter HOG secara spesifik. Parameter ini sangat krusial karena menentukan bagaimana gambar 28x28 kita ubah menjadi vektor fitur. Kita hanya menggunakan satu konfigurasi di sini yang disetel untuk menangkapi detail tinggi. Orientasi 9, ini berarti kita membagi semua arah gradien atau arah tepi ke dalam 9 keranjang bench sudut untuk mencakup 0 hingga 180 derajat. Setiap keranjang mewakili rentang 20 derajat. Ini adalah nilai standar yang sangat umum dan efektif memberikan keseimbangan yang secara baik antara detail, arah, kompleksitas fitur. Pixel per sel 4,4 ini adalah parameter terpenting dalam kasus kita. Kita membagi gambar menjadi sel-sel kecil berukuran 4x4 pixel. Karena gambar ini input kita hanya 28x28, penggunaan sel yang sangat kecil ini memungkinkan kita menangkap fitur-fitur yang sangat halus dalam bentuk bentuk kecil membedakan satu huruf dari huruf lainnya. Misalnya perbedaan lengkungan pada B dan P, atau garis horizontal pada E dan F. Sel per blok 2,2, Hauge tidak menganalisis sel secara individu, tetapi dalam blok untuk normalisasi di sini setiap blok terdiri dari 2 kali 2 sel, yang berarti total 8 kali 8 pixel. Blok ini digunakan untuk normalisasi kontras. Sederhana, ini membuat fitur kita lebih tahap terhadap perbedaan pencahayaan, misalnya apakah huruf itu tertulis dengan spidol tebal atau pensil tipis. Hauge akan tetap fokus pada bentuk tepinya, bukan pada beberapa atau gelapnya garis tersebut. Baik, kita pergi ke room 5, extras fitur HOG. Di room 5 ini kita menerapkan uh, parameter HOG tadi ke 13.000. 13.000 gambar kita ini adalah langkah akhir dari pemrosesan data. Proses ini menggunakan gambar 28x28 menjadi sebuah vektor fitur tunggal yang panjangnya 1296. Outputnya konfirmasi data sekarang berukuran 13.000, 12.296.
parameter SVM, rung ini adalah setup untuk parameter SVM kita. Disinilah kita menentukan otak dari classifier kita akan dilatih menggunakan 1266 fitur AOG tadi. Kita akan menguji dua konfigurasi SVM. Untuk keduanya kita menggunakan kernel RBF, radial basis function. Kernel RBF ini sangat kuat untuk menentukan pilihan populer karena kemampuannya menangani data kompleks. Ia bisa menentukan atau menemukan batas keputusan yang melengkung non-linear, yang sangat ideal untuk membedakan bentuk-bentuk huruf yang rumit yang tidak mungkin bisa dipisahkan hanya dengan garis lurus. Kita juga menyetel gamma scale. Parameter gamma ini menentukan beberapa jauh pengaruh dari satu data lebih terhadap data di sekitarnya. Dengan menggunakan scale, uh, skitlearn secara otomatis menghitung nilai gamma yang baik untuk kita berdasarkan jumlah fitur, membantu model agar tidak terlalu kaku dan overfitting. Nah, perbedaannya utama yang benar kita uji pada di parameter C. Untuk parameter regularisasi, config 1 bagi C sama dengan 1, ini parameter C ini diibaratin biaya. Jika terjadi kesalahan klasifikasi, eh, mengizinkan SVM untuk lebih toleran. SVM akan mencari batas keputusan atau margin yang lebar, meskipun itu berarti ada beberapa data yang mungkin salah satu klasifikasi. Tujuannya adalah untuk generalisasi yang baik pada data baru. Config 2 C sama dengan 10 ini dengan C sama dengan 10 yang relatif besar. Biaya dengan biaya kesalahannya menjadi tinggi. Ini memaksa model SVM untuk mengubah lebih keras, mengklarifikasi data latih dengan benar. Ini akan menghasilkan margin yang lebih sempit atau membuat keputusan yang lebih ketat mengikuti data latih. Kita ingin tahu apakah model yang lebih ketat dan disiplin akan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi pada data huruf kita. Metode evaluasi LLOCV ini adalah rung bagian paling penting, yaitu poin B. Metode evaluasi LLOCV, jika kita putar 13.000 data LLOCV normal, berarti kita harus melatih model 13.000 kali. Ini akan memakan waktu yang sangat lama. Output saya menunjukkan satu konfigurasi pada 716 menit untuk hampir 12 jam. Jadi dengan keterbatasan yang saya miliki oleh device, saya menerapkan strategi LLCP yang modifikasi. Satu, kita akan buat subset evaluasi acak yang seimbang, berisi 494 data literasi. Loop 3 poin pentingnya di setiap literasi. Model tidak dilatih pada 493 data. Model ini dilatih pada dataset lengkap 13.000 data. Lalu diuji pada satu sampel yang ditinggalkan pada subset evaluasi tadi. Ini memberikan kita evaluasi yang sangat jujur dan kuat secara statistik. Baiklah, kita akan pergi ke room 8. Visualisasi di room 8. Visualisasi metrik evaluasi. Di room 8 ini kita melihat prosesan hasil metrik evaluasi. Dan seperti ini contoh atau hasilnya. Grafik performance metrik ini dapat menunjukkan perbandingannya. Config 1C1 mendapatkan akurasi 96,96%. Jadi, sedangkan config 2 C10 mencapai akurasi presisi dan F1 score sempurna 100%. Hasil 100% ini dikonfirmasi oleh conversion metric dari model C10. Anda bisa melihat 494 prediksi jatuh tepat di garis diagonal utama. Tidak ada satupun kesalahan klasifikasi. Ini. Dan kita masuk ke room 9. Laporan klasifikasi detail di room 9 ini memberikan kita poin D, laporan klasifikasi yang lebih detail untuk model C10 terbaik. Laporan ini menunjukkan bahwa untuk setiap kelas dari label 1 sampai 26 Z, nilai precision, recall, dan F1 score semuanya adalah 1. Ini hasil yang sempurna. Dan jelas room 10 ringkasan akhir. Terakhir, room 10 adalah ringkasan akhir dalam bentuk teks. Output ini merangkum semua yang kita lakukan training 13.000 sampel. Evaluasi LLCV 494 iterasi dan HOG 4x4 dan mengkonfirmasi kembali bahwa hasil terbaik adalah akurasi 100% dengan SVM config 2 C10.